Hai Lur, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada video kali ini, saya mau menyampaikan kisah mistis yang beberapa tahun belakangan ini ramai diperbincangkan di dunia maya, yaitu tentang salah satu kota di Indonesia yang kabarnya disebut-sebut sebagai kota gaib. Apa benar begitu? Agar kalian tidak penasaran, tonton video ini sampai habis dan jangan di skip agar kalian tidak setengah-setengah dalam mendapatkan informasi mengenai kota misterius ini. Namun sebelum nonton, ada baiknya kalian subscribe dulu channel ini dan aktifkan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Gimana? Udah subscribe? Kalau gitu langsung kita ke video. Check it out. Sebuah kisah mistis kembali tersiar di dunia maya beberapa waktu belakangan ini mengenai sebuah kota gaib yang menurut masyarakat setempat disebut-sebut sebagai kota tersembunyi. Kota gaib tersebut bahkan berada di wilayah tanah air, lebih tepatnya diisukan berada di wilayah Kota Baru, Kalimantan Selatan. Kota tersebut diberi nama Kota Saranjana. Meskipun secara administratif di dunia nyata, kota tersebut diisukan berada di wilayah Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, namun faktanya, di peta, kota itu bahkan tidak pernah ada. Kabar keberadaan kota Saranjana ini hampir pernah dibuktikan oleh seorang warga negara asing keturunan Jerman yang bernama Solomon Muller, yaitu sekitar tahun 1845. Muller yang seorang naturalis atau orang yang melakukan penyelidikan khusus mengenai tumbuhan dan binatang yang ada di Indonesia, dikabarkan pernah menemukan keberadaan kota Saranjana tersebut. Ia kemudian mencantumkan kota Saranjana di dalam peta buatannya yang diberi judul Kaat van de Kust en bin Landen van Banjarmasin Behorende tot de Reizi in het Juridik Gedelete van Borneo. A few moments later, yang artinya peta wilayah pesisir dan pedalaman Borneo. Segitu panjangnya judul peta berbahasa Jerman, artinya cuma peta pesisir dan pedalaman Borneo. Dalam peta tersebut, Muller menuliskan sebuah wilayah bernama Tanjung Saranjana yang diperlihatkan berada di sebelah selatan pulau laut, berbatasan langsung dengan wilayah Pulau Karumputan dan Pulau Kijang. Cerita mistis tentang keberadaan kota Saranjana memang santer terdengar dari mulut ke mulut dan sudah sejak lama. Banyak warga lokal atau warga yang berada di luar wilayah tersebut percaya bahwa setidaknya ada beberapa orang yang pernah mengaku masuk ke dalam kota Saranjana. Walaupun pembuktian secara ilmiah mengenai keberadaan kota Saranjana sampai saat ini masih jadi perdebatan dan masih menjadi misteri. Meski begitu, ada beberapa kisah yang menyelimuti keberadaan kota Saranjana yang diyakini oleh masyarakat yang pernah mendengarnya. Apa saja kisahnya? Ini dia. Ini mungkin kisah yang paling sering didengar dan paling sering beredar di kalangan masyarakat mengenai kota Saranjana. Disebutkan pada awal 1980-an, pemerintah setempat dikagetkan dengan kedatangan alat berat pesanan dari Jakarta. Yang lebih mencengangkan, semua alat berat dengan nilai fantastis itu dipesan oleh seseorang dengan alamat kota Saranjana dan telah dibayar lunas. Padahal, secara administratif di dunia nyata, kota Saranjana tidak pernah ditemukan di wilayah Kota Baru ataupun kota-kota lain yang berada di Kalimantan. Konon katanya, kota Saranjana diisi oleh makhluk astral atau makhluk yang tak kasat mata, ya sejenis jin dan lembut lah. Namun ada juga yang mengatakan bahwa kota Saranjana ini diisi oleh manusia yang memang telah menggaib atau menghilang dari dunia nyata. Kabar yang tak kalah mencengangkan yang beredar di kalangan masyarakat, kota Saranjana ini disebut-sebut sebagai kota dengan peradaban yang maju, dengan jalan-jalan yang lebar, rumah-rumah yang megah, mewah, serta pagar-pagar yang tinggi-tinggi,
dan sistem pemerintahannya adalah kerajaan. Namun dari sekian banyak cerita tentang kota Saranjana, cerita yang mungkin paling menggiurkan terutama buat para jomblo, katanya di kota Saranjana ini diisi oleh manusia-manusia dengan paras-paras terbaik. Jadi kalau yang cowok-cowok itu gagah dan tampan, yang cewek-cewek itu cantik, ayu dan lembut seperti itu. Sehingga membuat siapapun yang masuk ke dalam kota Saranjana tersebut dikabarkan tidak akan pernah mau lagi keluar dari kota tersebut. Karena mungkin terpesona sama alam yang indah, atau dengan penduduknya yang cantik-cantik dan tampan-tampan serta ramah-ramah. Wallahu alam. Cerita mistis tentang keberadaan kota Saranjana ini tidak hanya dialami oleh masyarakat setempat. Bahkan artis-artis ibu kota pun pernah mengalami kisah-kisah mistis sewaktu mereka mengadakan konser di daerah Kalimantan Selatan. Salah satu grup band papan atas Indonesia yaitu Ada Band pernah merasakan kisah misterius saat melakukan konser di salah satu kota di Kalimantan Selatan. Pengalaman misterius ini dialami oleh Ada Band yaitu sekitar tahun 2005, di mana ketika Ada Band sedang menggelar konser, penjualan tiket berhasil terjual sebanyak lebih kurang dari 8.000 tiket. Namun, saat konser berlangsung, kerumunan penonton dilansir mencapai 14.000 orang. Dan yang anehnya di sini, saat menonton konser, penontonnya itu bersikap dingin dan membisu, serta pandangannya itu terlihat kosong. Layaknya orang menonton konser, biasanya tuh penonton itu histeris, jingkrak-jingkrak, teriak-teriak, ikut menyanyi karena terbawa suasana. Nah ini di sini enggak. Jadi penontonnya itu tetap diam, fokus, dan seolah-olah termenung, nggak ada ekspresi. Namun kejanggalan tidak sampai di sini. Jadi setelah konser akan selesai, penonton yang awalnya penuh tadi tiba-tiba lenyap. Sedangkan tempat konser itu berbentuk seperti stadion mini dan hanya memiliki satu akses jalan keluar. Dan terlihat oleh para personil hanya dalam jangka waktu kurang lebih dari 5 menit, suasana lengang dan tidak ada kerumunan para penonton yang ingin keluar dari stadion itu. Pada malam hari, di sekitar Kota Baru atau di sekitar Gunung Saranjana, bila memang ditakdirkan bisa mendengar, kita akan disuguhkan oleh suara-suara bising. Walaupun suara bisingnya itu bukan suara yang aneh-aneh, tapi berupa alat-alat musik atau kendaraan yang lalu lalang, hanya seperti itu gitu. Sedangkan di tempat itu terkesan sepi. Bahkan ada cerita berupa mobil-mobil mewah pesanan dari Surabaya dan dipesan oleh seorang dengan alamat kota Saranjana, namun tidak diketahui asal pemiliknya dan siapa yang memesan. Begitu pula ada kisah lain tentang kapal feri yang mengangkut banyak penumpang dari Tanjung Sedang Kota Baru, namun begitu merapat ke Pelabuhan Batu Licin Kabupaten Tanah Bumbu, kapal feri itu mendadak sepi dan tidak ada penumpang. Katanya itu disebut-sebut orang-orang dari kota Saranjana. Wallahu alam. Nah itulah beberapa cerita yang beredar di masyarakat daerah Kalimantan Selatan tentang keberadaan kota Saranjana. Walaupun secara ilmiah belum bisa dibuktikan keberadaannya, namun sebagai warga negara Indonesia yang baik, yang menjunjung adat istiadat dan saling menghormati, kita harus tetap menghormati cerita dari suku lain, karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi sebenarnya. Oke lur, terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini. Silahkan like jika kalian menyukai video ini dan share ke teman-teman kalian, siapa tahu ada yang membutuhkan informasi ini. Dan jika kalian lebih tahu tentang kota Saranjana ini, silahkan komen di bawah dan kita saling transfer knowledge, kita saling belajar mengenai cerita-cerita dari wilayah-wilayah lain yang ada di Indonesia. Akhirnya, gue Dahlan. Assalamualaikum.